Halo guys, saya Gede Bagasaki Wahyudi. Saya hari ini akan menginterview mahasiswa dan mahasiswi Telkom untuk menanyakan pendapat tentang masalah stuntingnya Indonesia dan program pemerintah tentang makanan bergizi. Ya, ikutin kelanjutannya guys. Halo Kak, dengan kakak siapa di sini? Dengan Alef Kak. Aku Regina. Halo, aku Lea. Aku Lintang. Kak, aku punya pertanyaan nih tentang gizi buruk dan stunting. Kakak tahu nggak tentang hal tersebut? Oh tahu Kak, banyak kayak kasus stunting itu banyak banget. Tahu Kak? Semacam kurang pertumbuhan dalam anak gitu nggak sih? Iya, di sini kan banyak kasus kayak gitu. Kakak tahu nggak cara ngecegah kasus gizi buruk dan stunting? Mungkin itu harus diawali sama ibunya ya. Pastinya dari orang tuanya. Mungkin dimulai dari saat ibu hamil ya. Ya tergantung ekonomi juga kan kayak gitu. Dia harus memperhatikan gizi anaknya dari masih kecil, dari bayi, atau mungkin lebih bagusnya dari masih di dalam kandungan. Terus tentang asupan gizinya, terus ASI-nya juga, terus harus selalu diperhatikan gitu pertumbuhan anaknya. Diperhatiin proteinnya, gizinya, karbonya. Jadi sebelum ibunya memutuskan untuk punya anak, mungkin ibunya harus tahu bagaimana caranya memberikan energi untuk dirinya sendiri seperti vitamin atau check up lainnya gitu. Itu juga bisa mencegah stunting lebih awal. Jadi nggak semua orang tuh ekonominya sama. Jadi ya paling dasarnya itu ya paling dari pemerintah buat ngebenerin masalah itu. Nah, kakak tahu kan tentang program pemerintah tentang makanan gratis? Itu menurut kakak bisa ngasih pendapat nggak tentang program tersebut? Itu punya dampak positif apa negatif menurut kakak? Sebenarnya mungkin tergantung juga ya, tapi untuk dilihat dari sampai sekarang ini kurang memenuhi kebutuhan gizi si anak itu sendiri gitu. Kalau untuk dilihat dari beberapa, mungkin nggak semua, tapi di beberapa tempat itu masih kurang sih. Sebenarnya bagus-bagus aja. Cuman yang balita belum kebagian kan. Soalnya dimulainya dari anak sekolah. Dan sebagusnya kita ngasihnya makanan utuh aja, bahan dasar gitu. Menurut aku kalau MBG itu masyarakat dapat lah maslahatnya. Nah terus juga ya, tapi itu tuh gak solve main problem dari ya stunting itu. Soalnya yang stunting kan bukan anak kecil doang gitu, banyak dari apalagi yang kayak dari saudara-saudara di Papua dan lain-lain lah pokoknya. Sebenarnya ada pro kontranya ya. Cuman dari yang aku lihat dari sosial media, banyak juga orang yang kena dampak positifnya, kayak mereka tuh biasanya nggak pernah sarapan pagi, terus sekarang jadi bisa dapat sarapan pagi, ataupun ada juga dari mereka yang ngebekalin makanan sendiri buat orang tuanya, dan itu pun kayak benar-benar memberikan dampak yang positif. Tapi ada juga dari segi negatif lainnya, karena mungkin semua program makanan gratis ini belum semuanya kesebar di seluruh wilayah Indonesia gitu. Jadi masih ada yang harus diperbaiki juga. Nah, segitu tuh interview dari kita, terutama dari saya ya, bisa mengesimpulan bahwa program makan gratis di Indonesia itu sangat banyak dampak positifnya. Dari interview kita tadi, ada beberapa yang bilang itu sangat positif bagi anak-anak yang mengalami stunting terutama, dan ada beberapa juga yang berpendapat bahwa ada dampak negatifnya dari bahan baku, hal lain tersebut yang tidak memenuhi. Ya, sekian dah dari kelompok kami. Terima kasih atas menonton video ini. Bye.